Tapi ketika saya sempat nanya ke Pade, Pade ini kan semakin rame, kenapa maksudnya nggak di secara harganya si mie ayam ini dinaikin, entah jadi 7.000 atau 10.000. Si Pade ini justru malah terkesan kayak marah gitu. Ya udah, nggak usah dibahas masalah itu. Udah, ini urusan saya. Udah, harganya harus tetap segitu. Selang 2 minggu setelah kejadian yang tadi terakhir si D, kita kehilangan temen. Si A meninggal. Anehnya, si Pade seperti tidak terjadi suatu hal yang kayak kehilangan karyawan. Jadi kayak biasa aja. Setelah itu si A dimakamkan. Si A juga, ya kita juga kaget karena yang kita tahu ini kan yang menimpa si A ini yang terkena dari bagian tubuhnya hanya telinganya. Tapi dia setelah terkena telinganya bisa sampai drop keadaannya. Bisa sampai setelah kejadian hari pertama dia kejadian itu sampai nggak bisa diajak komunikasi, sampai nggak mau makan dan benar-benar kosong pandangannya. Jadi nggak kayak orang tidur, Bang. Jadi tetap melek, tapi posisinya dia tuh kayak celentang gitu aja, udah diem aja. Dia ngomong tuh nggak mau jawab. Setelah kejadian si A meninggal, Pade memberitahu saya sama si C bahwa si Pade mau buka cabang. Jadi bisa dibilang kios kedua lah. Itu setelah kejadian si A meninggal. Secara logikanya kalau kita yang berpikir pakai akal sehatnya, mie ayam goceng, mie ayam 5.000 meskipun banyak, karena saya tahu pendapatannya si Pade untuk buka tempat baru dalam waktu yang singkat, agak aneh. Tapi memang setelah kejadian si A meninggal ini ada sedikit omongan atau ada sedikit, ya bisa dibilang ancaman lah dari si Pade. Pokoknya sampean jangan pernah ngomong apapun ke orang-orang luar tentang kejadian yang terjadi di dapur. Setelah si Pade bilang, kan kita namanya kita kerja, ya udah kita ya ikutin aja gitu. Kita ikutin si Pade pesannya seperti apa, meskipun kita agak takut juga nih, karena bisa juga nih menimpa kita nih, karena kan kita nggak tahu si Pade ini bakal ke sana lagi atau enggak. Dan ternyata benar, selang berapa minggu setelah dia bilang ke kita mau buka cabang baru, beliau izin lagi untuk ke Gunung Kawi. Berarti kan sisa tinggal 2 orang, tinggal si C sama saya. Saya deg-degan karena walau bagaimanapun kita menyaksikan langsung teman kita nih di kejadiannya di tempat yang sama, di depan mata kita sendiri. Si Pade pulang, baru berapa hari kita dikagetkan lagi, Bang. Kali ini si D menyusul A, beliau meninggal. Jadi seperti sama kejadian pas pada saat kecelakaannya, nggak berurutan juga. Jadi ketika meninggalnya pun nggak berurutan. Jadi awalnya si A, kali ini langsung ke si D. Jadi si B ini masih tetap berbaring. Jadi si D ini yang tadi terkena air panas dari sumur ayamnya itu. Dalam hati kita mau cerita juga bingung mau ceritanya, karena kita takutnya nanti ada imbasnya apa enggak nih ke kita. Karena udah ada kejadian aneh seperti itu, kita kayak berpikir takutnya nanti ketika kita ngomong sama orang lain, kita bakal kenapa-napa juga. Karena kan meskipun kita ngasih tahu ke orang lain tahunya cuma info kabar dari kita aja, tapi dalam tanda kutip tidak memikirkan kejadian apa yang bakal menimpa kita kan gitu. Jadi saya tetap diem, dan si C juga tetap diem. Setelah wafat si A sama si D, tinggal si B di atas.
kejadian berikutnya ini menimpa si C. Jadi kalau bisa dibilang si C ini kejadiannya ini hampir sama kayak kejadian tadi si A. Cuma bedanya kalau si A ini kan ketebas dari atas sama pisau, kena ke telinganya. Kalau si C ini tangan, Bang. Dan dari tempat yang sama, dari atas wastafel itu. Gagangnya ke atas. Jadi kayak kalau misalkan kita lihat itu kayak diambil terus dilemparin. Kalau secara kita saksi mata yang ada di tempat. Jadi kayak diangkat terus dilempar. Kondisinya sama, nggak sampai putus. Jadi cuma kayak ngampleh aja. Kayak ngampleh, dagingnya, tulangnya kelihatan. Karena memang dari si padehnya sendiri mengisyaratkan setelah kejadian jangan dibawa kemana-mana. Dengan dalih dia yang bertanggung jawab secara pengobatan, Bang. Oke. Saya tinggal sendiri nih. Itu si Pade dengan kios yang udah jalan jadi dua kan kiosnya. Si Pade jagainnya nih, saya ikut bantuin juga kan. Jadi ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Jadi kiosnya dua pun dia kayak nyewa orang juga. Jadi karyawan khusus buat melayani aja. Jadi nggak kayak buat operasional di dapurnya. Setelah itu si Pade udah ada omongan bahwa beliau mau ke Gunung Kawi lagi. Dia pamit sama saya malam ya. Habis subuh teman saya yang di atas, si C sama si B berbarengan. Oh, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya si Pade menunda kepergiannya nih, karena kan teman saya pada subuh itu kan meninggal. Si Pade menunda kepergiannya. Dia jelang 2 hari baru dia mau berangkat ke sana lagi. Di situ dia menyuruh saya buat nginep, Bang. Karena kan sebelumnya kan saya pulang pergi. Jadi yang nginep di situ kan sebelumnya kan 4 teman saya ini. Saya pulang pergi, dia suruh saya nginep karena kan karyawannya tinggal saya doang. Yang tadi saya bilang ada tempat yang dilarang sama si Pade buat kita kayak cari tahu atau kita masukin ini. Ketika si Pade ada di Gunung Kawi kan diliburin kan. Saya nginep di sana. Itu suara gaduh atau suara berisik dari dalam ruangan itu. Kalau kita denger ini kayak suara orang berantem, jadi kayak orang dilempar ke tembok, buk gitu. Padahal saya tahu di dalam itu nggak ada siapa-siapa, karena kan logikanya nggak pernah ngelihat orang keluar dari kamar itu, dari ruangan itu kan. Kondisi juga gelap. Setelah si Pade pulang, Pade bilang ada yang mau kerja lagi nanti di sini, bantuin kamu. Dia bilang begitu. Nah ini si Pade ini ngambil untuk yang kerja di situ orang-orang sekitar, masih tetap orang-orang sekitar lah gitu. Setelah itu si Pade ambil orang baru. Tapi saya dilarang nih sama si Pade buat ceritain tentang apa yang kejadian dialami sama 4 orang teman saya sebelumnya. Bilang aja mereka memang pure sakit setelah kejadian. Ya meskipun meninggalnya di sini. Si Pade bicara seperti itu. Itu kejadian setelah si Pade pulang dari Gunung Kawi. Kali ini menimpa saya sendiri, Bang. Beruntungnya, alhamdulillahnya masih dilindungi. Jadi yang orang baru yang baru direkrut si Pade ini kan, memang saya nggak terlalu banyak ngomong sama dia karena memang dibatasi sama si Pade untuk cerita kejadian sebelumnya. Kita aktivitas di dapur seperti biasa. Saya bagian buat motongin ayamnya. Itu pisau yang tadi di atas itu ke arah saya. Ini ada bekasnya, Bang. Kayak bengkok gitu. Iya. Ini kan normalnya nih. Ini kan jari saya yang normal. Ini jari yang enggak normalnya. Oke. Jadi kayak lebih panjang ya. Iya, di bengkok. Karena ada bekas goresannya juga. Ada bekas goresannya.
Ini ketika kejadian terkena golok ini hampir putus bang, hampir putus. Tapi setelah kejadian itu menimpa saya, karena yang tadi saya bilang saya nginep jadinya kan akhirnya di sana di tempat si Pade ini, saya jadi tahu aktivitas apa yang dilakukan si Pade setiap malam ya. Antara saya penasaran sama takut, saya buat kayak pengen cek tahu nih apa sih yang dilakukan si Pade setiap malam di ruangan itu. Karena kan di ruangan itu kita dilarang nih buat kita masuk atau kita cari tahu kan. Di setiap malam, tapi anehnya setelah pergantian hari. Jadi kios mie ayamnya ini tutup jam 10 malam, jam 11, jam 12, lewat jam 12 pergantian hari beliau ke ruangan itu sambil bawa botol kecil yang dilihat sama si almarhum C, yang dikumpulin darah si A, si B, si C, dan si D, termasuk darah saya juga. Ketika saya buat cari tahu, saya intip si Pade dari luar, dari pintu kamar itu, pintu ruangan. Saya di situ kaget bang. Jadi yang dilakukan si Pade ini memberi, seperti orang memberi makan ke suatu, bisa dibilang kayak benda, tapi bentuknya ini kayak boneka lah gitu. Mungkin kalau kata orang seperti jenglot ya. Jadi bentukannya tuh seperti boneka kayak jenglot, ada calingnya, dan itu darahnya ditetesin ke jenglot tersebut. Besok harinya si Pade bilang, kamu kalau misalkan saya beliin ini mau gak? Jadi kayak dia tuh kayak ngiming-ngimingin saya dibeliin handphone kayak gitu. Terus buat segala macam kebutuhan lah, bayarannya pun ditambahin. Jadi dari keterangan dia, karena dia alasannya mau buka cabang lagi yang ketiga bang, kios ketiga. Jadi supaya kita nggak curiga nih, supaya saya sendiri nggak curiga, oh mungkin memang karena dia ada uang lebih dengan dia buka kios ketiga, dan dia kayak ngasih semua ke saya. Padahal kalau kita runut dari awal kejadian yang menimpa si A, si B, si C, si D, setelah mereka meninggal, si Pade selalu buka kios baru. Jadi ada kenaikan dari, bisa dibilang status atau materi dari si Pade tersebut, dengan catatan harus ada korban jiwa. Dan itu yang karyawan yang baru itu, yang baru masuk, dia kan nggak tahu apa-apa, tapi dia kan ngalamin kejadian yang saya alamin, ngelihat kan, yang tadi jari saya kena itu. Dia juga sempat aneh, karena meskipun dia nggak tahu kejadiannya, tapi namanya dia orang lingkungan situ kan pasti pernah dengar 4 orang ini meninggal di kios si Pade. Tapi dengan ancaman yang tadi saya bilang, Pade bilang jangan bilang ke siapa-siapa, saya nggak berani bilang, karena saya juga takut kejadian serupa menimpa saya. Selanjutnya, kiosnya semakin ramai. Ada orang yang kenal ketemu di jalan, kiosnya ramai banget, tapi selalu bilang ramainya nggak wajar. Jadi kayak antriannya tuh sampai ke depan, bahkan parkiran ini sampai penuh. Penglihatan orang yang lewat di depan. Jadi seperti orang yang melihat di depan tuh, orang lalu lalang di depan tuh kayak banyak orang, banyak yang beli, jadi penasaran mampir ke sana. Setelah itu saya agak sedikit tahu apa yang dilakukan si Pade, aktivitasnya di Gunung Kawi. Setelah si Pade mau pamit untuk ke Gunung Kawi kesekian kalinya, saya berpikir buat mengundurkan diri dengan alasan saya mau cari pekerjaan lain. Dan itu pun agak susah bang, karena si Pade ini kayak ngelarang. Karena kan
bisa dibilang dalam tanda kutip saya ini saksi rentetan kejadian yang menimpa para korban dan bukan berupa luka aja, bahkan sampai menyebabkan meninggalnya 4 teman saya, dan saya termasuk salah satu yang masih dilindungi lah, masih beruntung, meskipun ya dengan kondisi jari seperti ini kan otomatis bisa dibilang cacat ya. Jadi setiap kali ada korban gitu dia ada buka cabang baru lagi. Betul. Iya. Itu jaraknya jauh-jauhan. Iya, Oh nggak di satu daerah situ aja. masih dalam satu daerah situ, cuman maksudnya jaraknya yang nggak terlalu dekat. Nah ini kan berarti menumbalkan ada 4 orang ya yang meninggal dalam kejadian ini. Betul. Terus yang terakhir Bang Firman sendiri jarinya masih kayak cacat ya seperti itu. Nah ini kan 4 orang ini setelah dibawa ke dokter terus dirawat di kios itu. Nah ini apa emang nggak ada keluarganya, nggak ada orang tuanya atau istri apa gimana gitu? Setelah kejadian, si Pade ini sempat kayak meyakinkan keluarga para karyawan nih, udah nggak apa-apa biar saya urus aja, karena ini walau bagaimanapun mereka kerja di tempat saya, jadi saya yang tanggung jawab pengobatannya segala macamnya. Jadi meyakinkan keluarga. Nah pas mereka meninggal keluarga pada datang. Pada tahu. Itu kayak uang pesangon atau apa gitu, uang duka citanya gimana? Sempat dikasih Sempat dikasih juga. Iya. Tapi ketika ada pertanyaan apa sebab akibat dari 4 teman saya ini meninggal, si Pade jawabnya depresi karena kejadian itu, jadi nggak mau makan, kayak stres kayak gitu bang. Padahal secara logikanya ketika saya ada di lokasi kan nggak kayak gitu. Jadi setelah kejadian tuh kayak udah kosong, kayak orang setelah kejadian tuh jiwanya udah nggak ada. Tapi setiap kejadian itu makhluk yang berupa jenglot itu tadi pasti ada di lokasi atau nggak ada nih? Ada di dalam ruangan itu. Karena saya tahunya juga setelah saya cari tahu ke ruangan itu, saya intip si Pade aktivitas setiap malamnya yang dilakukan di ruangan itu. Oh gitu. Jadi memang kalau jenglot itu ya emang makanannya ya itu minum darah manusia ya. Iya. Tapi ada juga yang di tempat lain itu jenglot ya minum darah hewan juga ada. Gila ya tuh sih Pak De. Nah ini persyaratannya itu memang harus menjual mie ayam itu dengan harga Rp5.000 itu. Iya, sepertinya ada persyaratan khusus yang memang perjanjian antara si Pade dengan ya bisa dibilang makhluk tersebut di angka tersebut hanya 5.000 atau goceng. Jadi enggak yang kayak buat naikin harga gitu, enggak. Cuma syarat doang Syarat. ya berarti dia jualan ini. Dan itu 5.000 tuh penuh. Pakai apa cuma seuprit gini? Penuh banget bang. Makanya tadi yang seperti saya bilang, secara logika kalau ada orang makan sampai 3 mangkok itu kayaknya mustahil. Tapi di penglihatan kita di tempat habis. Padahal porsinya banyak. Wah, keren ya. Berarti di zaman ini baru kan kejadiannya? Iya. Di tahun berapa? 2015-an. 2015 ya, sekitar 9 tahun yang lalu ya. Iya. 9 tahun dengan harga segitu ya masih nggak masuk akal sih. Memang harga mie ayam itu ya 10.000. Iya. 12 paling murah sih biasanya 10.000 ya. Standarnya segitu. Standarnya itu paling murah banget. Itu juga sedikit biasanya. Betul. Nah, saya juga pernah nemuin ya, bahkan di area di sekitar saya itu masih ada sih memang. Tapi di tahun 2020 itu masih goceng pertama. Nah, sekarang ini udah naik di harga 7.000. 7.000 itu udah pakai bakso 2. Jadi mie ayamnya itu harga 6.000, baksonya 2, dan itu rame. Tapi memang saya pernah nyobain juga. Pikir saya kan penasaran masih ada gitu harganya. Iya. Saya traktir tuh apa namanya teman-teman. Iya. Saya bayarin mereka. Soalnya murah kan. Iya, murah. 7.000 udah ada pakai bakso. Nah, itu ya rasanya sih enak. Kalau menurut saya enak ya. Tapi di balik itu semua saya nggak tahu, nggak paham Iya. ya tentang dia mau pakai
pesugihan, penglaris atau lain sebagainya. Saya nggak mau ngomong ke apa ya, maksudnya nggak mau menutup rezeki orang, takutnya saya menutup rezeki orang gitu. Iya. Ada ya mungkin teman-teman tahu ya, tapi mungkin karena enak aja kali ya itu ya. Iya. Memang harganya segitu ya. Iya. Positive thinking aja Positive sih. thinking. Tapi jangan ke pesugihan juga, nanti dia nggak laku kan, kesian. Oke, murah sih. Mau lagi nggak? Mau saya traktir? Masih ada, baru buka. Buka jamnya ya. Tapi saya juga makan sih, enak Iya, sih. Enak. iya. Tapi nggak ada masalah sih maksudnya setelah saya beli mie ayam itu nggak ada masalah dalam pencernaan saya, aman-aman Iya, aja, aman-aman gitu. aja. Semua juga aman-aman aja. Jadi memang mungkin dia jualan ya bener gitu, bukan pakai yang lain-lain. Iya. Itu buat menarik pelanggan 7.000 dan itu semangkok penuh. Iya. Penuh, kenyang, bener-bener kenyang. Kalau di luar itu 2 porsinya ini kali hampir sama lah. Iya. Kayak gitu. Oke, ya alhamdulillah Bang Firman sendiri ya selamat ya dari si Pak D ini. Iya. Terus akhirnya si Pak D ini kemana? Sampai pada saat ini masih beroperasi. Oh, Dan info terakhirnya kiosnya sudah banyak. Meskipun saya nggak tahu kelanjutannya ada korban lagi atau enggak, karena kan saya juga udah nggak di situ. ya Allah, masih berkeliaran, ngeri banget ya kalau dia masih pakai pesugihan. Dan harganya masih sama bang, Gila, masih tetap 5.000. masih 5.000. Cabangnya udah lumayan banyak.